Shalom Permata, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun kita tidak bisa berkumpul di tempat ini, kiranya rasa syukur kita, rasa terima kasih kita tidak berkurang sama sekali atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita setiap harinya. Karena kita mau berkumpul, kita memuji nama Tuhan kita bernyanyi, kami berkumpul. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kembali kami syukur Tuhan untuk berkat Tuhan, buat kasih setia Tuhan sampai hari ini, kami bisa masih berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik-baik saja. Tuhan Yesus yang baik, lagi Tuhan kami akan mulai kebaktian kami, Engkau yang berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti supaya bisa menyenangkan hati-Mu saja. Atas segalanya Tuhan, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Hanya Engkau yang layak hapuskannya. Haleluya, amin. Kita mau menyembah Tuhan, kita ucapkan rasa syukur kita bernyanyi api kemuliaannya.
karena kita mau menyembah Tuhan, kita mau rasakan hadirat Tuhan yang tahu bagi kita semua. Meskipun pada saat ini kita belum bisa berkumpul bersama-sama untuk menyembah Tuhan, meskipun kita merasa takut untuk keluar rumah, tapi kita percaya, kita tenang sebab kita tahu Dia Allah kita. Sama-sama kita katakan di saat badai bergelora. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dalam situasi pandemi COVID-19 pun Tuhan, kami belajar untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kami tetap merasakan berkat-Mu tetap melimpah dalam kehidupan kami. Berbagai-bagai bentuk berkat boleh Engkau berikan kepada kami. Bahkan kehidupan yang boleh kami nikmati pada saat ini pun Tuhan, kami percaya itu karena anugerah dari-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami boleh melakukan PA Permata. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami, menyembah-Mu melalui nyanyian kami. Pada saat ini Tuhan, sungguh kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan memuaskan kerinduan kami akan kehendak-Mu, akan perintah-Mu, akan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pakaikan hamba-Mu yang tidak ada padanya hikmat, tidak ada padanya kepintaran, tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengajari ia, supaya melalui perkataannya dia dapat menyampaikan firman kebenaran-Mu saja. Berbicaralah ya Tuhan, sebab saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman Permata GBKP dimanapun kalian berada, terkhusus Permata GBKP Runggun 3 Baru. Pada hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam renungan PA Permata kita. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh MC kita, bahwasanya kita tetap melakukan PA Permata walaupun kita melakukan PA Permata secara pribadi di rumah kita masing-masing. Mari kita mulai dengan membaca Alkitab yang menjadi bahan perenungan kita pada malam hari ini, ialah dari kitab Sada Kronika Bindu 20 Siwah ayat 10 se 10 pitu
Alu batang belin Daud muji di bata. Ia depan kerina perpulungan ipuji Daud Tuhan nina. Tuhan di bata nunini kami Jakub. Terpujilah kam asa lalap rasa lalap. Kam kap simbelin, kam kap si terberita, kam kap si mulia, kam kap si mahulina dengan kam kap si mada kuasa. Kerina langit ras doni kam si madasa, kam kap raja pemerintah ibabo kerinana. Kerina erta-erta ras kebayakan rehen ibas kam naring. Kam merentah kerinana alu kuasa ras gegehnu. Janah kam ngasup erbahan kala jadi simbelin dengan erkuasa. Genduari o di bata kami, ikatakan kami bujur man bandu, dengan ipuji kami gelarndu si mulia. Sebab bangsaku ras aku tuhu-tuhu, langasup mereman bandu. Sebab kerina ia loken kami ibas kam naring, janah kami ngulih kenca ngenca man bandu. Kai singgo ibre kenduman kami. Ia tendu maka ibantasi kami geluh kami, bagi kalak perlajang ras pertandang, bali ras nini-nini kami. Wari-wari kami lepas bagi awih, dengan lalit pengarapan kami. Oh Tuhan di bata kami, nggoi bepulung kami erta enda kerina, guna majeken rumah pertoton, guna kemuliaan gelar dusi badia. Tapi kerina reh ibas kam nari, dengan kam nge empuna kerina. Kuteh maka kam singuji pusuh peraten, dengan meriah ia kapdu ras bangsa si ertutus ate. Ibas pusuh peraten si bersih ras bujur. Meriah ukurku merekenca enda kerina man bandu. Janah kuidah kuga bangsandu singgo pulung ijenda. Alu meriah ukur maba persembahan man bandu. Shalom teman-teman permata. Tema yang diberikan kepada kita pada hari ini adalah kerina sinasalit rehna ibas di batanari. Kerina sinasalit rehna ibas di batanari. Teman-teman permata, ada banyak sekali berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang bisa kita rasakan, yang bisa kita terima sampai detik ini. Bahkan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini pun, kita masih diberikan berkat kepada Tuhan. Ada berbagai macam bentuk berkat yang Tuhan berikan, baik dari kesehatan, ya, kita juga mungkin masih juga diberi kesempatan tetap bekerja, atau mungkin kita tetap bersekolah walaupun dari secara online, dari menggunakan IT kita tetap bersekolah, tetap berkuliah. Bahkan kita juga mendapatkan berkat, bayangkan ya, mungkin teman-teman permata kita lainnya, dia harusnya biasanya bekerja, tapi saat ini karena pandemi COVID-19 yang membuat segala sesuatu menjadi sulit, dia bahkan mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Artinya kami secara pribadi bukan mengajak kita untuk bersenang-senang di atas penderitaan orang, tapi kita mensyukuri apa saja yang boleh Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan kepada kita sampai detik ini. Teman-teman permata, bacaan kita Sada Kronika Bindu 20 Siwah ayat 10-10 pitu, endang rana karena puji-pujin yang dinaikkan Daud ketika pada saat itu sudah banyak sekali peperangan dilalui bersama dengan bangsa yang boleh Tuhan percayakan untuk melaluinya rumah pertoton, bait suci didirikan. Sudah memang Tuhan memberikan firman bahwasanya Raja Daud tidak akan membangun rumah pertoton, tidak akan membangun bait suci. Kenapa? Karena sudah banyak sekali darah yang tertumpah oleh karena peperangan yang dilakukan Raja Daud bersama dengan tentaranya, panglimanya. Oleh karena itu Tuhan juga sudah memberikan firman bahwasanya anaknya yang bernama Salomo, dialah yang akan menggantikan Raja Daud. Dan Raja Salomo inilah yang nantinya akan membangun bait suci, rumah pertoton Tuhan. Kalau kita baca flashback ke bagian sebelum dari ayat ini, kita akan tahu teman-teman bahwasanya ternyata di balik dari
perjuangan Raja Daud mengalahkan, menaklukkan berbagai-bagai bangsa, itu tidak lain adalah untuk menjaga tabut perjanjian. Karena pada waktu itu bangsa Israel percaya tabut perjanjian yang berisikan 10 perintah Tuhan itu adalah wujud kehadiran Allah. Jadi ketika seandainya tabut perjanjian itu hilang atau direbut, artinya Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel sedang dikalahkan oleh bangsa lain. Tapi ternyata Tuhan memang memberkati Daud. Kalau kita boleh baca bagian sebelumnya, Tuhan benar-benar memberkati Daud. Siapapun bangsanya, siapapun orangnya, termasuk diantaranya bangsa Filistin, semua ditaklukkan oleh karena kuasa Tuhan. Nah, pada bagian Sada Kronika pasal 20 siwa ayat 10 pitu enda puji-pujin si ipenangkih Daud. Erkiteken go italukena kerina bangsa-bangsa, si berusaha merebut tabut perjanjian. Firman Tuhan mengatakan, kalau selama ini tabut perjanjian selalu saja ditaruh di kemah-kemah, tapi saat itu Tuhan berfirman supaya tabut perjanjian diletakkan di suatu tempat. Dirikanlah rumah doa bagiku, dirikanlah bait suci maksudnya, khusus untuk tempat di mana bangsa-bangsa, banyak orang bisa memuji menyembah Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita memuji Tuhan, kita datang beribadah, biasanya selalu ada persembahan yang kita berikan dalam ibadah kita. Ternyata teman-teman permata, dari dulu pun setiap kali beribadah, banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang mempersembahkan kurban persembahan. Artinya kalau kita boleh ingat Abraham, setiap kali dia sampai ke suatu tempat persinggahan, ya, ketika dia dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, dia selalu membangun mezbah. Tempat mezbah tentu untuk mempersembahkan kurban bakaran. Oleh karena itu artinya setiap kali dia beribadah, dia selalu menunjukkan tanda syukurnya kepada Tuhan. Dan kenapa sih kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Kenapa? Tentu karena kita sudah merasakan begitu banyaknya berkat Tuhan dalam kehidupan kita, begitu banyaknya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yang membuat kita memberikan tanda syukur kita melalui persembahan yang boleh kita berikan. Teman-teman permata, kalau dari bacaan kita tadi kita boleh belajar bahwasanya persembahan-persembahan yang kita berikan sangat berguna untuk pembangunan gereja, pelayanan gereja, bahkan perbaikan segala macam sarana yang dipakai selama pelayanan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita memberikan persembahan. Kalau dulu kita bisa baca dalam kitab Imamat, yang dipersembahkan itu bentuknya binatang, hewan. Kenapa bentuknya binatang? Itu karena pada waktu itu mereka pekerjaannya adalah ya memang beternak. Jadi diberikannya lah mungkin lembu sapi atau kambing domba atau merpati. Dan persembahan pada waktu itu juga mencerminkan betapa besarnya nilai persembahan yang kita berikan. Kalau kita persembahkan lembu, sapi misalnya, itu biasanya nilainya paling tinggi, lebih mahal. Tapi kalau kita tidak sanggup, kita bisa berikan persembahan, mungkin dalam bentuk kambing domba. Atau kita juga misalnya tidak sanggup mempersembahkan kambing domba, kita bisa mempersembahkan berupa merpati, burung tekukur. Artinya alasan ekonomi tidak menghalangi kita untuk tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi semua yang ada pada kita, ya, yang kita mampu untuk berikan dengan sukarela, dengan sukacita, itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita boleh baca pada ayat 10 pitu ayat 17, di sini kita mengetahui bahwa ketika kita memberikan persembahan, kita juga sudah teruji secara iman. Mengapa saya mengatakan teruji secara iman?
di sini dikatakan bahwasanya Tuhan yang menguji hati. Tuhan juga yang menilai apakah bangsanya sungguh-sungguh dalam bersembah, dalam beribadah, dalam memberikan persembahan. Lalu apakah hati ketika kita memberikan persembahan itu adalah hati yang bersih, jujur, tulus, memberikannya dengan sukacita? Bahkan Rasul Paulus pun pernah mengingatkan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, supaya kita tidak memberikan persembahan itu dengan sedih hati, tidak dengan berat hati, tidak dengan terpaksa, karena Tuhan menginginkan hati yang sukarela, yang tulus, yang bersih. Dan persembahan yang kita berikan itu hendaknya juga yang terbaik. Mengapa teman-teman permata kita harus memberikan yang terbaik? Persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan yang terbaik. Kalau kita saja suka dikasih dengan hadiah yang baik atau barang-barang yang berkualitas baik, berkualitas tinggi, apalagi Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita manusia. Tuhan mencipta seluruh bumi ini dan isinya. Artinya kita semua ini miliknya. Oleh karena itu, kalau kita semua ini miliknya, bagaimana kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas kita sudah diberikan nafas kehidupan melalui kita memberikan persembahan. Teman-teman permata, memang rasanya sangat sulit untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik, terutama ketika masa pandemi COVID-19 ini mungkin berdampak juga kepada orang tua kita. Ya, untuk teman-teman permata yang mungkin masih mengandalkan orang tua, dicukupi kebutuhannya oleh orang tua, mungkin itu sangat berdampak. Tapi saya mau mengingatkan melalui firman Tuhan hari ini bahwasanya persembahan yang kita berikan bukan soal jumlah nominalnya yang besar, bukan soal banyaknya, tapi soal hati yang mau memberi, yang mau mengucap syukur. Teman-teman permata, saya pernah beberapa kali membantu menghitung persembahan di gereja kita ini, dan sangat menyedihkan ketika saya menemukan dari dalam kantong persembahan terdapat uang yang lusuh, yang bisa dikatakan sudah bukan hanya lama, tidak bagus terlihat, tapi juga sudah sobek. Dan lebih parahnya lagi, nominalnya pun sangat kecil. Lalu saya berpikir dan merenungkan, apakah uang yang dia berikan adalah lambang dari iman yang ada padanya? Apakah begitu cara dia mengucap syukur kepada Tuhan? Sebegitu banyak berkat Tuhan, masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan banyak berkat. Dan yang menjadi pertanyaan dan refleksi buat kita mungkin teman-teman, kenapa untuk kita memakaikan uang kita untuk membeli baju yang bagus, kita rela habis 300.000 atau bahkan 700.000 atau 1 juta. Untuk perawatan kecantikan kita, make up, kita rela menghabiskan 300.000, 400.000. Untuk kita bisa jalan-jalan, hang out dengan teman-teman kita ke mall, 200.000 itu rasanya kurang. Tapi ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kenapa ketika kita buka dompet, kita selalu pilih yang paling kecil? Kalau kita tarik, merah yang keluar, janganlah, ini bisa buat beli bedak nanti, ini bisa buat beli pulsa nanti, kuota internet nanti. Lalu kita masukkan lagi, kita tarik keluar warna biru, masih lumayan ini buat beli nanti jajan di luar, kita masukkan lagi. Sampai akhirnya kita pilih yang terkecil. Tapi syukur-syukur kita pilih yang terkecil pun itu yang terbaik, artinya yang masih bagus. Padahal teman-teman sekalian, dari kecil ya, guru KKR selalu mengingatkan loh kepada kita. Dia mengingatkan untuk kalau kita kasih persembahan, didoakan dulu ya di rumah. Pilih yang terbaik, yang rapi, pokoknya yang paling bagus. Teman-teman permata, kenapa kita juga
harus memberikan yang terbaik, yang paling bagus dari apa yang kita punya, karena itu datangnya dari Tuhan, pemberian Tuhan. Kita hanya memberikan sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, teman-teman Permata, kita ingat bagaimana Tuhan menolak persembahan Kain. Kain adalah sekala perjuma, seorang petani. Dia memberikan memang persembahan berupa hasil dari pertanian, hasil dari jumanya. Tapi apa yang terjadi? Asap bukannya membumbung ke atas, asap bakaran itu, tapi asap itu justru membelok, tidak ke atas, tapi ke samping. Lalu kita lihat cerita bagaimana Habel, dia mempersembahkan, selaku dia permakan biri-biri, selaku dia peternak, dia mempersembahkan anak sulung dari kambing domba jantan. Artinya anak sulung jantan yang terbaik, yang pertama dari hasil ternaknya, itu yang dia berikan kepada Tuhan. Dari sini pun kita belajar bahwasanya ternyata ketika kita memberikan persembahan, kita harus mengutamakan dulu. Artinya memisahkan pos untuk persembahan. Artinya kita mengutamakan untuk Tuhan dulu, baru kita memberikannya untuk kebutuhan yang lain. Sebab ketika kita memberikan yang terutama, kita memberikan yang terbaik, itu artinya kita memang sangat-sangat merasakan berkat Tuhan itu sungguh banyak dalam kehidupan kita. Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Teman-teman Permata yang mungkin sudah bekerja, kita juga diajak untuk tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada beberapa jenis persembahan yang ada di gereja, yaitu persembahan kolekte dalam kebaktian minggu, PA Permata, ataupun perpuluhan jabu-jabu. Tapi ada juga persembahan lainnya yang berguna juga untuk pelayanan gereja, yaitu persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan kerja rani. Saya pribadi memang saya mengakui bahwasannya ketika masa Covid ini memang sangat sulit untuk menyerahkan persembahan. Tapi saya tetap berkomitmen, saya tetap melakukan untuk terus menyerahkan persembahan. Karena persembahan adalah tanda kita sudah menyembah Tuhan, tanda kita sudah beribadah kepada Tuhan. Tapi yang paling penting, kita harus ingat bahwasanya hidup kita ini pun adalah persembahan buat Tuhan. Persembahan yang hidup buat Tuhan. Itu dapat kita baca dalam Roma 12 ayat 1. Nah, sebagai akhir dari renungan kita pada malam hari ini, saya mau tantang teman-teman untuk melakukan kebaikan, perbuatan baik, bukan hanya dari perkataan, tapi artinya kita mempersembahkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kita memang betul-betul menjadi persembahan yang hidup, yang terbaik, yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Mari kita posting foto ketika kita melakukan kebaikan selama 1 minggu ke depan. Dan foto ini silahkan di-upload melalui Instagram atau Facebook teman-teman. Jangan lupa dengan hashtagnya adalah aku persembahan yang hidup. Sudah ingat ya? Hashtagnya adalah aku persembahan yang hidup. Lalu untuk yang di Instagram mungkin bisa juga kita tandai tag akun Instagram Permata GBKP 3 Baru. Lalu untuk yang Facebook bisa kita tandai juga GBKP 3 Baru. Tuhan memberkati kita, Tuhan yang mengajarkan kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, terlebih juga mengajari supaya kita menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan-Mu, datangnya daripadamu.
Oleh karena itu ya Tuhan, kami diingatkan untuk mengucap syukur atas segala yang boleh Engkau berikan kepada kami, segala berkat-berkat yang boleh Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, kami juga mau belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik sebagai tanda syukur kami atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami kurang siap, kurang memberikan yang terbaik, belum memberikan yang terbaik dalam persembahan kami. Tapi mulai saat ini ya Tuhan, kami mau terus belajar untuk memberikan yang terbaik dari kami. Karena kami tahu ya Tuhan, kami sadar Engkau sudah memberikan yang terbaik. Jadi kami pun belajar untuk memberikan, mempersembahkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Kitab Enden nomor 340 Bait Sadah. Kita masuk dalam doa syafaat dan doa untuk persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami tetap mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan yang boleh terus Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, kami juga sudah menerima firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk tetap memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami Permata. Kiranya Engkau juga tetap memberikan kesehatan kepada teman-teman kami, memberikan juga semangat untuk mereka yang harus belajar dari rumah secara online. Kami juga berdoa untuk teman-teman Permata yang tetap bekerja, harus bekerja keluar rumah. Kiranya Engkau juga jaga kesehatannya, Engkau berikan semangat dalam kinerjanya. Kiranya apapun yang boleh dikerjakannya, boleh tetap memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk pelayan di gereja kami, pendeta, pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial, bahkan seluruh pengurus gereja, supaya tetap bersemangat dalam melayani walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19. Tuhan, berikan juga kepada seluruh tenaga medis, dokter, perawat, dan pekerja rumah sakit semangat, kesehatan supaya dia juga dapat berusaha memberikan tenaga, pikiran, bahkan semua yang ada padanya, begitu juga pengetahuannya, supaya dapat segera disembuhkan semua teman-teman, saudara-saudari kami yang terkena sakit COVID-19. Ajari kami juga Tuhan untuk tetap setia mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Engkau juga berkati pemerintah kami Tuhan, kiranya Kau berikan kebijaksanaan supaya dia bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berada dalam kesulitan, berbagai pencobaan, termasuk mereka yang terdampak COVID-19, mungkin usahanya mengalami kesulitan, bahkan banyak juga yang mengalami
PHK, kiranya Engkau tunjukkan jalannya Tuhan, supaya dia dapat menemukan pekerjaan yang baru ataupun usaha yang baru, sehingga melaluinya Tuhan, dia juga dapat mencukupkan kebutuhannya. Di atas semuanya Tuhan, kami meminta pengampunan daripadamu saja atas segala kesalahan dosa yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya Engkau yang mengampuninya, layakkan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, layakkan kami untuk terus menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dengan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mari kita mengucapkan doa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami, kita mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa.